Ini pertanyaan ini sebenarnya langsung masuk kepada inti permasalahan yang dikritik oleh kelompok Wahabi dan Salafi. Mereka ketika mengatakan orang tabarruk itu berarti berarti telah melakukan syirik, ini pemahaman tentang syirik dan tauhidnya itu yang harus diluruskan. Bukankah syirik itu artinya mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain? Ketika mempersekutukan Allah itu artinya apa? Artinya menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Yang mungkin Tuhan itu derajatnya di bawahnya Allah, tapi dia adalah Tuhan. Beda halnya ketika orang menganggap bahwa Allah memberikan sesuatu kepada dia, ada perantaranya. Dan perantara itu jelas bukan Tuhan. Ini harus dibedakan dua hal ini. Saya beri permisalan, misalnya orang-orang Arab jahiliyah itu punya Tuhan perang. Punya Tuhan perang, punya Tuhan rezeki, punya Tuhan misalnya Tuhan rumah tangga, keluarga. Nah, kalau seandainya orang menganggap bahwasanya ada Tuhan yang mengurusi soal perang, lalu dia menyembah Tuhan itu syirik. Walaupun Tuhan yang urusan perang itu masih Tuhan yang di bawah Tuhan yang inti, Tuhan yang menciptakan alam misalnya, tapi tetap saja dia Tuhan. Kalau ada anggapan yang semacam itu syirik. Apalagi menganggap ada dua Tuhan yang punya kesempurnaan yang sama. Nah, apakah tabarruk seperti itu? Jawabannya tidak. Orang ketika bertabarruk dengan Imam Maksum, ke kuburannya Imam Maksum, menciumi dinding-dinding makamnya Imam Maksum, tidak mengatakan bahwa Imam Maksum itu adalah Tuhan. Orang ketika mencium tangannya seorang ulama, ingin mendapatkan berkah dari ulama itu, tidak mungkin dia meyakini ulama tersebut adalah Tuhan selain Allah. Ketika misalnya kita bertabarruk dengan makanan yang dinisbatkan kepada majelisnya Rasulullah, majelisnya Ahlul Bait, kita bertabarruk. Sampai orang Jawa menyebutnya berkat, makanan berkat itu kan tadi kata tabarruk. Lalu kemudian makan itu supaya mendapatkan kebaikan. Apakah orang yang meyakini tabarruk itu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad yang makanan ini dinisbatkan kepada beliau adalah Tuhan? Jawabannya tidak. Jika tidak, mana syiriknya? Bukan suatu hal yang bisa gampang orang mengatakan syirik. Syirik itu sekutunya Allah. Dan kita tidak pernah menyekutukan Allah saat kita bertabarruk. Mungkin contoh yang paling gamblang adalah contoh kehidupan kita sehari-hari. Contoh kehidupan kita sehari-hari. Misal gini, kita dalam ayat Al-Quran ada kata-kata iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Kalau orang memahaminya secara lahiriah, kata iyyaka nasta'in tadi hanya kepada memohon pertolongan, lalu kemudian dia tidak mau minta tolong dokter kalau sakit, ini orang sakitnya parah ini, tidak mau minta tolong kepada dokter. Hanya gara-gara dia meyakini iyyaka nasta'in harusnya mintanya kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan aku dari sakit, jangan ke dokter. Loh, kalau dia ke dokter, apakah orang mengatakan dia telah menyekutukan Allah dengan dokter? Tentunya tidak, dokter hanya wasilah untuk mendapatkan kesembuhan. Orang ketika sakit kepala, dia beli Bodrek misalnya atau beli Panadol, ini merek-merek yang kita kenal di pasaran untuk menyembuhkan sakit kepala. Apakah kemudian ketika dia percaya ini bisa menyembuhkan, berarti dia mempercayai adanya syirik bagi Allah SWT? Jawabannya tidak. Letak syiriknya ada di mana kemudian di sini? Jika tidak ada letak syiriknya, maka berarti bertabarruk adalah sesuatu yang diperbolehkan. Gak ada masalah orang bertabarruk. Karena orang bertabarruk tidak menganggap yang ditabarruki adalah Tuhan. Jadi untuk kelompok yang mengharamkan tabarruk itu harus diperbaiki itu pemahaman mengenai tauhid dan mengenai syiriknya. Kadang rancuh mereka memahami, Ustaz ya. Itu karena munculnya perbedaan itu kan karena kesalahan di dalam memahami sesuatu.